Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalin dulu nih. Namaku Afifa Eka Oktavianti dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Lamongan. Nah, di sini Afifa tuh mau jelasin sedikit tentang salah satu metode dalam manajemen inventory atau manajemen persediaan. Nama metode ini adalah just in time. Jadi, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang just in time, kita perlu mengetahui dulu nih, apa sih pentingnya inventory atau manajemen persediaan itu. Dengerin ya. Jadi, yang terpenting dalam inventory adalah bagaimana cara kita menjaga agar proses produksi dapat berjalan terus tanpa terpotong akibat kekurangan persediaan. Nah, persediaan ini harus kita sediakan, tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak, itu akan membuat modal kita mandek. Kalau terlalu sedikit, kita juga punya resiko kehilangan sales. Sehingga dibutuhkan tingkat keseimbangan antara tingkat kepuasan konsumen dengan biaya persediaan. Terus, apa sih yang dimaksud dengan just in time itu? Jadi, just in time bisa diartikan sebagai sistem produksi tepat waktu. Maksudnya adalah semua persediaan bahan baku yang akan diproses dalam kegiatan produksi harus tiba tepat waktu dengan kuantitas yang tepat pula. Tak hanya bahan baku, semua komponen utama baik maupun pendukung harus bisa dijaga pada jumlah batas minimum. Dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa just in time menjadi suatu sistem produksi yang memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama, mengurangi biaya, yang kedua, mengefisienkan pekerjaan, dan yang ketiga, memperoleh kualitas sesuai standar perusahaan. Selain itu, just in time juga memiliki tujuan untuk mengoptimalkan cash flow. Dibuatnya sistem just in time ini tentunya tak lain untuk meminimalisasi pemborosan akibat kelebihan produksi atau overproduction. Selanjutnya, untuk meminimalisasi persediaan barang yang sia-sia atau excess inventory hingga antrian proses produksi yang lama. Just in time sendiri bisa dikatakan sebagai suatu paradigma baru dalam strategi berbisnis dari manajemen persediaan barang yang dikelola secara tradisional menjadi manajemen persediaan barang berupa rantai pasokan berbasis elektronik. Terus, prinsip dasar penerapan just in time yang pertama adalah sistem produksi yang terjadwal. Ketepatan waktu dalam sistem just in time merupakan upaya untuk membuat penjadwalan produksi dan jumlahnya sesuai dengan permintaan atau pesanan. Yang kedua yaitu meminimalisasi pemborosan. Jadi, dalam sistem just in time, semua bahan baku harus dipergunakan seefisien mungkin untuk memenuhi jumlah produksi yang ditargetkan. Yang ketiga yaitu memperbaiki aliran produksi dan kualitas produk. Maksudnya adalah sistem just in time mengupayakan agar segala hal yang menghambat alur produksi bisa dihilangkan, seperti menghindari penimbunan barang dan memangkas kegiatan yang tidak produktif. Selain itu, kualitas produk yang baik tanpa cacat juga wajib diupayakan melalui quality control yang rutin. Yang selanjutnya yaitu mengurangi semua keadaan tak terduga, seperti menghindari pemborosan akibat menurunnya permintaan. Manajemen produksi harus dibuat secara teliti untuk meminimalisasi ketidakpastian. Sehingga manajer dan tim harus bisa melakukan formulasi model forecasting agar ekspektasi perusahaan tercapai. Selanjutnya yaitu produksi dalam jumlah lot kecil. Menerapkan just in time dalam manajemen persediaan barang juga menekankan pada pembagian jadwal produksi menjadi bagian-bagian kecil atau lot size. Hal ini dilakukan agar produksi lebih efisien dan fleksibel ketika terjadi perubahan permintaan. Dan yang terakhir adalah menekankan pada pemeliharaan jangka panjang. Just in time juga menekankan pada pemeliharaan jangka panjang berupa memperbaiki mutu, fleksibilitas pengadaan barang yang diorder,
pesanan jumlah kecil yang dikerjakan berkali-kali, serta mengadakan perbaikan secara berkesinambungan. Kelebihan dan kekurangan just-in-time. Sebuah sistem tentu memiliki plus dan minusnya, begitupun just-in-time. Kelebihan just-in-time. Yang pertama adalah level persediaan stok barang rendah, sehingga bisa menghemat tempat dan biaya penyimpanan. Yang kedua, modal kerja lebih rendah lantaran bahan produksi hanya dibeli ketika dibutuhkan saja. Yang ketiga, pemborosan. Adanya produk yang ketinggalan zaman dan barang rusak bisa diminimalisasi karena tingkat persediaan stok yang rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan barang yang tidak terjual karena adanya pembatalan atau perubahan permintaan. Dan yang terakhir, mengurangi waktu pengerjaan dan pemeriksaan karena jumlah bahan produksi yang rendah. Nah, dari kelebihan-kelebihan tersebut, just-in-time juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah sulit melakukan perbaikan terhadap barang yang cacat lantaran tidak adanya toleransi kesalahan dalam just-in-time. Yang kedua, sangat tergantung pada pemasok, baik dalam jumlah hal ataupun ketepatan waktu pengiriman. Yang ketiga, biaya transaksi tinggi karena frekuensi transaksi yang juga tinggi. Yang keempat, sulit menerima permintaan besar yang mendadak lantaran tidak ada persediaan produk. Pada intinya, keberhasilan just-in-time dalam manajemen persediaan barang sangat tergantung dengan karakter masing-masing perusahaan. Selain itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua bagian di perusahaan, dari mulai tingkat manajerial sampai karyawan di level terendah. Oke, mungkin itu yang bisa Afifah sampaikan dalam materi just-in-time kali ini. Sampai jumpa di ketemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.